Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani adalah seorang tokoh sufi besar yang memimpin tarekat Naqsabandi Haqqani dan dikenal karena kisah spiritual dan karomahnya yang luar biasa. Sebagai seorang sufi, beliau menjalani kehidupan penuh zikir, ibadah, dan pengasingan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu kisah yang cukup dikenal adalah pengalaman batinnya bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hampir setiap malam. Suatu pengalaman yang menunjukkan kedekatannya dengan alam spiritual dan kemurnian dalam menjalankan tarekat. Namun benarkah kisah ini? Simak terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah Syekh Nazim bertemu Nabi pada setiap malam. Teman-teman coba perhatikan penjelasan Ustaz Salman Ali terhadap isu ini. Tentang yaqadah, mendakwa jumpa Nabi SAW. Khilaf. Yes, take it as khilaf. Boleh tak boleh jumpa Nabi ketika orang tu dalam jaga? Khilaf. Tinggalkan dia, khilaf. Tetapi apa yang dilakukan oleh Syekh Nazim Haqqani yang disebarkan oleh beliau, ini bukan tentang khilaf. This is the next step of yaqadah, di mana dia ada kepercayaan bahawa setiap malam ada meeting, ada gathering of para nabi. Meeting in that place, the place of 40 mihrab. Ini disebut dalam Mercy Ocean 2. Dalam Mercy Ocean lain, idea ni tersebar di mana-mana. Meeting yang dihadiri 114,000 nabi dan wali. Tiap malam mereka hadir. Dan Syekh ni dia boleh pergi ke meeting tu. Ini bukan yaqadah. Ini kepercayaan, ada gathering para nabi dan para wali malam-malam yang dia boleh pergi join bila dia nak pergi, dia boleh sign out bila dia tak mau pergi. Tak, ini bukan ahli sunnah wal jamaah. This is not yaqadah. Kalau tuan-tuan rasa pelik apabila Ustaz Muhaizat sebut terak, selak, tirai berbicara dengan Nabi SAW, ini 10 kali lagi teruk. There is a gathering, you can go, you can ask mana-mana nabi yang nak tanya soalan dan dia jawab, dia boleh beritahu kat orang jawapan. Tak, ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Yaqadah ya. Apa yaqadah? Seseorang yang dalam kerinduan kepada Nabi, dalam kecintaan kepada Nabi SAW, lalu dia melihat Nabi. Okey, khilaf. Betul dia lihat tu Nabi ataupun bukan Nabi, ada khilaf. Tapi kalau ada gathering yang tiap-tiap malam, yang dia boleh pilih bila dia nak pi, assembly ini adalah satu perkara khurafat. Tak ada gathering yang semacam ini. Melainkan dalam pemikiran mereka sahaja. Teman-teman, dalam perjalanan spiritualnya Syekh Nazim pernah beberapa kali mendapatkan penglihatan atau wahyu yang menunjukkan dirinya dipanggil untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Cerita ini dimulai sejak awal masa muda beliau ketika mendapatkan bimbingan spiritual dari gurunya di Turki dan kemudian berkelana ke beberapa kota suci serta tempat-tempat penuh berkah. Pada tahun 1944 Masehi, beliau menuju pusat spiritual di Timur Tengah termasuk Tripoli hingga Damaskus untuk menemui guru utama tarikatnya yaitu Syekh Abdullah Ad-Dagestani. Dalam perjalanan ini pernah muncul mimpi dan pengalaman spiritual berupa visi Nabi yang menggambarkan dan memimpin langkah Syekh Nazim. Melalui penglihatan ini, Syekh Nazim mendapat petunjuk-petunjuk penting yang kemudian hari membentuk jalannya dalam tarekat dan ajaran sufi yang dia sebarkan. Syekh Nazim sering bercerita bahwa dalam malam-malam pengasingannya dan setelah makan secara spiritual dengan para wali, beliau merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW berupa penglihatan dan kedamaian batin. Ini bukan pertemuan fisik, melainkan pertemuan spiritual dalam dimensi keimanan dan penghayatan batin. Beliau menganggap bahwa pertemuan ini memberikan kekuatan dan petunjuk dalam melanjutkan dakwah dan tarekat Naqsabandiyah Haqqani. Nah, kehadiran Nabi dalam penglihatan ini sering sekali dikaitkan dengan pengalaman zikir dan rabithah, ikatan batin yang kuat dengan Nabi dan para wali melalui hati dan ruh.
Sayyidina Nazim mengajarkan muridnya untuk membangun ikatan tersebut agar mendapat bimbingan batin yang sama dan merasakan kehadiran spiritual Nabi dalam kehidupan mereka. Pertemuan Sayyidina Nazim dengan Nabi setiap malam sesungguhnya adalah pengalaman personal yang tergolong dalam tradisi mistik sufisme, teman-teman, di mana hakikat pertemuan ini tidak dalam dimensi fisik biasa melainkan ruhaniah atau batin. Ini menunjukkan bahwa dalam tarekat Naqsabandi seseorang murid dapat mencapai derajat yang sangat tinggi dalam kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalan zikir dan pencapaian spiritual. Pengalaman ini, teman-teman, juga menjadi sumber penyemangat bagi Sayyidina Nazim dan pengikutnya dalam menjalankan ibadah dan amal spiritual mereka sehari-hari. Pertemuan tersebut diyakini sebagai berkah dan tanda ridha Allah terhadap Sayyidina Nazim sebagai pewaris ajaran sufisme yang murni dan tulus, katanya. Dalam ajaran Sayyidina Nazim ini, teman-teman, adalah puncak dari perjalanan seorang wali dan mursyid. Perlu kita ketahui, teman-teman, dalam ajaran Islam yang sahih, perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau secara fisik adalah hal yang sangat luar biasa dan sangat langka. Bahkan tidak ada dalil yang sahih mendukung bahwa manusia biasa bisa bertemu secara fisik atau visi batin setiap malamnya. Klaim Sayyidina Nazim tentang pertemuan rutin ini perlu dipertanyakan dari sisi keautentikan syariat, karena itu berpotensi masuk ke dalam wilayah tahayul ataupun khurafat yang tidak memiliki dasar yang kuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini bisa menyesatkan pengikut, membuat mereka itu percaya bahwa sang syekh memiliki kedudukan yang sakral yang hampir menyerupai Nabi SAW, yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip tauhid dan keutamaan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Pengalaman batin seperti penglihatan dan perjumpaan spiritual merupakan hal yang subjektif yang hanya dapat dialami oleh individu yang bersangkutan. Mengangkat pengalaman Sayyidina Nazim sebagai pijakan ajaran atau dakwah itu sangat berbahaya, karena ajaran tidak boleh bersandar pada pengalaman pribadi tanpa bukti yang syar'i yang kuat. Ini membuka pintu kepada kesesatan dan kekeliruan seperti fanatisme buta dan penyembahan terhadap guru, yaitu kultus mursyid. Konsep rabithah, mengikat hati secara batin kepada syekh dan nabi, dapat menimbulkan tahap penyembahan secara tidak langsung yang bisa membuahkan Allah, yaitu syirik secara halus. Imam-imam besar Islam tidak pernah mengajarkan penggambaran visual ataupun batin terhadap wujud guru maupun nabi secara konkret, karena ini melewati batas akal dan syariat. Sikap ini berakibat melemahkan tauhid yang murni, memperkenalkan unsur-unsur bid'ah di dalam ibadah, teman-teman. Ajaran Sayyidina Nazim itu cenderung menekankan pengalaman mistik dan karomah, alih-alih penerapan hukum Islam yang sistematis dan jelas. Dalam dunia nyata, umat membutuhkan pemahaman fikih yang kokoh, bukan hanya pengalaman rohani yang abstrak. Hal ini menyebabkan pengikutnya itu bisa kehilangan dasar syariat dan masuk ke praktek yang tidak sesuai dengan syariat. Klarifikasi mistik seperti ini, teman-teman, tanpa pembimbingan ulama yang benar bisa berkembang menjadi pemujaan guru secara berlebihan. Sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam Islam, tarekat semacam ini berisiko memunculkan kelompok-kelompok yang mengkultuskan tokoh-tokoh sufi, bukan mengajak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Pengalaman spiritual yang diklaim sebagai bertemu Nabi Muhammad SAW setiap malam tidak bisa diverifikasi secara objektif, rentan terhadap rekayasa atau kesalahpahaman. Toleransi terhadap klaim semacam ini membuka peluang bagi orang berkepentingan untuk memanfaatkan kepercayaan umat demi kepentingan pribadinya. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa klaim Sayyidina Nazim itu bertemu Nabi setiap malam adalah pengalaman subjektif yang tidak berlandaskan dalil-dalil syariah yang jelas.
berpotensi menyesatkan dan melemahkan prinsip tauhid Islam. Konsep tarekat dan rabitoh yang diajarkan perlu diawasi ketat teman-teman, agar tidak menjadi pintu syirik dan penyimpangan dari agama yang benar. Islam mengajarkan agar setiap klaim spiritual itu harus diuji dengan Al-Quran, As-Sunnah, serta akal sehat, agar umat tidak terjerumus ke dalam khurafat dan budaya kultus yang merusak akidah. Kritikan ini bertujuan untuk mengingatkan agar umat muslim selalu berhati-hati dalam menerima ajaran tasawuf yang menonjolkan pengalaman mistik tanpa pijakan yang kokoh di dalam Islam yang sahih. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.